Bab 2721. Lalu, Leon melanjutkan untuk membayar. Karena 50 juta adalah jumlah yang besar dan ada batasan untuk transaksi pribadi, Leon menggunakan kartunya di toko dan meminta staf mentransfer uang tersebut ke Rikon. Setelah pembayaran selesai, Leon memperoleh batu giok hijau dan penawaran pun berakhir. Tuan Grimstone, Nona Underwood, Huff sudah membayar. Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Rene menoleh ke arah Bucky dan Aurelia dengan nada mengejek. Dalam upaya memprovokasi Rene, Aurelia bekerja sama dengan Bucky untuk melemahkan Leon. Kini, keadaan berbalik. Leon membuktikan bahwa kemampuan keuangannya melampaui Aurelia dan Bucky, dan ia berhasil membeli batu giok hijau. Rene selalu begitu dan tidak mungkin dia bisa membiarkan apa yang dilakukan Bucky dan Aurelia begitu saja. Ya, keduanya sungguh aneh. Tuan Wolf punya uang dan hanya ingin membeli batu giok, namun mereka mengganggunya dan mengejeknya karena tidak punya cukup uang. Sombong sekali. Kerumunan di sekitar mereka setuju dan semuanya menoleh ke arah Bucky dan Aurelia seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Mereka semua telah disesatkan oleh keduanya sebelumnya. Yakin bahwa Leon hanya menawar dengan gegabah, beberapa di antara mereka malah mengejek Leon. https://. Namun, setelah menyaksikan betapa hebatnya Leon, mereka semua merasa bersalah dan beralih menargetkan Bucky dan Aurelia untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Bucky dan Aurelia tersipu, keduanya terdiam karena apa yang mereka katakan itu benar. Mereka terlalu sombong dan akhirnya menggali kubur mereka sendiri. Mereka benar-benar malu dan sangat berharap bisa menghilang begitu saja ke dalam tanah. Bucky, ayo pergi. Aurelia tidak tahan tinggal lebih lama lagi dan bersiap pergi dengan ekspresi muram. Nak, kau beruntung kali ini, tapi ini belum berakhir. Kita lihat saja nanti. Bucky mendengus kesal sebelum pergi bersama Aurelia. Mereka bahkan tidak menyadari kesalahan mereka pada titik ini. Mereka tidak bisa diselamatkan begitu saja. Rene memperhatikan sosok mereka yang menjauh dengan penuh rasa jijik. Dia tahu bahwa Leon tidak mengenal Bucky dan Aurelia sebelumnya dan Aurelia hanya mengincar Leon untuk mendekatinya. Leon adalah korban yang tidak bersalah selama ini. Bucky dan Aurelia berencana untuk mengganggunya, berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan status mereka, tetapi akhirnya malah mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya, jadi Rene sama sekali tidak bersimpati. Yang dirasakannya hanyalah penghinaan. Sedangkan Leon, mengingat status dan kekuatannya sebagai seniman bela diri di negara mahakuasa tingkat lanjut, dia tidak melihat ada gunanya menyimpan dendam terhadap mereka. Karena Bucky dan Aurelia pergi karena malu, dapat dianggap bahwa mereka telah dihukum sebagaimana mestinya, jadi Leon tidak terlalu memikirkannya. Akan diperbarui setiap hari. Bab 2722. Tuan Rathbun, terima kasih atas bantuan Anda. Leon tersenyum dan berterima kasih kepada Aaron setelah Aurelia dan Bucky pergi. Dulu ketika Aurelia dan Bucky mengganggunya, Aaron membela dia dan bahkan menawarkan bantuan untuk membayar. Leon tidak akan melupakan apa yang dia lakukan. Sama-sama, Tuan Wolf. Ini bukan masalah besar, Aaron tersenyum. Meskipun Leon tidak mengizinkannya membayar, tindakan kebaikannya memulai kedamaian. Mengingat potensi Sinchen Group, berteman dengan Huff pasti akan menguntungkan keluarga Rathbuns. Baiklah, Huff, sekarang kita sudah membeli batu giok yang kamu butuhkan, ayo pergi. Rene mengubah topik pembicaraan. Oh, tentu saja, Tuan Rathbun, kalau begitu, kami akan segera berangkat, kata Leon. Berkendara dengan aman, kata Aaron dan memperhatikan saat Leon dan Rene meninggalkan area perjudian batu. Sepertinya keluarga Morrison akan dipilih sebagai mitra Sinchen Group. Dia menghela nafas ketika dia melihat sosok mereka yang mundur. Sejauh yang dia tahu, keluarga Morrison dan Douglas masih bersaing satu sama lain untuk mendapatkan hak bekerja dengan Sinchen Group. Namun, mengingat Rene sedang berbelanja dengan Huff di pagi hari dan setelah berkeliling untuk membeli batu giok, Aaron tahu bahwa ini adalah pengaturan yang dibuat oleh keluarga Morrison. Mereka bermaksud menghentikan Leon menggunakan Rene untuk mencegahnya bekerja dengan keluarga Douglas.
Aaron harus mengakui bahwa keluarga Morrison jauh lebih licik daripada keluarga Douglas dalam hal itu. Jika tidak salah, keluarga Morrison pada akhirnya akan berhasil mendapatkan hak untuk bekerja dengan Cinchen Group. Tentu saja, tidak masalah apakah keluarga Douglas atau Morrison berhasil, karena keluarga Rathbone tidak akan mendapat bagian darinya. Aaron kecewa, untuk sedikitnya. Sementara itu, saat Leon dan Rene berjalan melewati area penjualan dalam perjalanan keluar, sesuatu terlintas di benak Leon dan dia berhenti. Nona Morrison, harap tunggu. Ada hal lain yang perlu saya urus. Katanya dan keduanya menuju ke lemari pajangan. Tuan, Nyonya, apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Pramuniaga tadi menyambut mereka dengan senyuman. Keributan di area perjudian batu menarik perhatian semua orang dan Pramuniaga melihat Leon bersaing melawan Baki untuk mendapatkan batu giok hijau. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa Leon mengalahkan Aurelia dan Baki dan membeli batu giok itu dengan 50 juta. Baik Baki maupun Aurelia sama-sama sombong dan dengan kasar mengambil batu giok bening yang diminati Leon dengan paksa. Oleh karena itu, Pramuniaga tersebut mempunyai kesan yang buruk terhadap mereka. Sekarang setelah Leon mengalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, Pramuniaga itu merasa senang. Bab 2723. Begini, saya ingin batu giok hijau ini dipotong menjadi 19 lempengan dengan ukuran yang sama. Saya ingin tahu apakah ada pakar yang Anda kenal yang dapat membantu saya dalam hal ini. Saya akan membayar biaya layanannya, kata Leon. Meski pemotongan jadeit tidak terlalu sulit, akan lebih tepat jika tugas itu dilakukan oleh seorang ahli. Tentu, tidak masalah. Mohon tunggu sebentar, saya akan memanggil ahlinya sekarang, kata Pramuniaga itu. Kemudian, dia pergi ke belakang toko dan kembali dengan seorang ahli, yang membagi batu giok hijau menjadi 19 bagian sesuai permintaan Leon. Setelah selesai, Pramuniaga itu bahkan mengeluarkan beberapa kotak hadiah yang indah untuk mengemas piring-piring jadeit, sebelum menyerahkannya kepada Leon. Tuan, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tanyanya sambil tersenyum. Tidak juga, ngomong-ngomong, namaku Half-Wolf. Apa milikmu? Tanya Leon. Oh, halo, Tuan Serigala. Nama saya Harley Stoll. Pramuniaga itu memiliki kesan yang baik tentang Leon dan Rene, jadi dia tidak ragu untuk menjawab pertanyaannya. Nona Stoll, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Cinchen Group saat ini tengah mempersiapkan pembukaan cabang di wilayah barat dan saya perlu merekrut talenta-talenta baru. Saya pikir Anda sangat cocok dan saya ingin mempekerjakan Anda sebagai wakil presiden cabang wilayah barat untuk mengambil alih operasi dan perekrutan. Untuk gajimu, untuk saat ini kita tetapkan saja di angka 300.000. Tergantung pada kinerja Anda, saya akan memberi Anda kenaikan gaji sebagaimana mestinya. Bagaimana menurutmu? Tanya Leon. Dia datang ke wilayah barat untuk memperluas pasar Cinchen Group dan juga untuk membangun cabang di sini. Namun, ia tidak memiliki koneksi di wilayah barat dan jika ia ingin mendirikan cabang, ia perlu merekrut banyak orang. Harley memberinya kesan yang baik. Meskipun Baki dan Aurelia berupaya keras mengambil batu giok bening itu dari Leon, Harley tetap profesional dan tidak menjual batu giok itu kepada mereka hanya karena mereka menawar lebih mahal. Menjelang akhir, ketika Leon menyerah pada batu giok itu, Harley dengan berat hati menjualnya kepada Baki dan Aurelia. Dia mengagumi profesionalismenya. Selain itu, dia rendah hati, sopan, dan berhati-hati, yang berarti dia menunjukkan potensi besar. Oleh karena itu, ia punya ide untuk merekrut Harley. Kekhawatiran satu-satunya adalah Harley terlalu muda dan mungkin tidak mampu mengelola cabang wilayah barat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai wakil presiden sehingga dia dapat mengurus perekrutan. Dengan cara itu, dia akan sepenuhnya siap untuk pembukaan cabang di wilayah barat, dan dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati Harley. Jika Harley terbukti mampu, dia tinggal menjadikannya presiden dan menyerahkan cabang wilayah barat ke tangannya. Jika Harley tidak mampu menangani tugas itu, ia tinggal mencari orang lain dan mempertahankannya sebagai wakil presiden. Bab 2724. Apa, Tuan Wolf?
Kau ingin mempekerjakanku sebagai wakil presiden dan kau membayarku 300.000 setahun. Apa aku tidak salah dengar? Harley terkejut dan tidak percaya apa yang didengarnya. Dia hanya seorang pramuniaga di toko dan tidak dibayar banyak. Pendapatan bulanannya seringkali sekitar 1.000 sebulan bahkan setelah ia memasukkan komisi dan bonus. Dia terlalu muda dan baru lulus universitas 2 tahun lalu. Tanpa banyak pengalaman dan latar belakang, dia sudah beruntung karena mendapat pekerjaan. Meski bayarannya tidak memuaskan, dia merasa puas. Yang mengejutkannya, dia mendapati dirinya mendapatkan keberuntungan besar. Leon bermaksud mempekerjakannya sebagai wakil presiden untuk cabang wilayah Barat Shinshin Group dan bahkan menawarkan untuk membayarnya 300.000 setahun. Jumlah itu tidak akan pernah terbayangkan bisa diperoleh oleh orang sepertinya, jadi dia sangat terguncang. Kalau saja dia tidak mendengarnya langsung, dia tidak akan percaya itu benar. Kau tidak salah dengar, aku ingin kau bergabung dengan Shinshin Group. Saya hanya tidak yakin apakah Anda bersedia bergabung. Leon tersenyum. Tentu saja, aku bersedia bergabung. Harley mengangguk, wajahnya memerah karena kegembiraan saat kegembiraan memenuhi hatinya. Mengingat keadaannya, dia tidak akan pernah mencapai posisi tinggi tidak peduli seberapa keras dia bekerja jika dia tidak memiliki bantuan seseorang yang berkuasa. Namun, dia cukup beruntung bertemu Leon dan lamarannya menyelamatkan kerja kerasnya selama puluhan tahun. Keberuntungan semacam ini tidak akan jatuh kepada siapapun dan tidak mungkin dia menolak tawaran seperti itu. Tapi, Tuan Wolf, saya terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman kerja terkait. Saya rasa saya tidak sanggup menduduki jabatan wakil presiden, ujarnya setelah pulih dari kegembiraan yang meluap-luap dan berkata dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Bekerjalah dengan keras dan kamu akan mampu menjalankan peran itu. Kata Leon sambil tersenyum. Meskipun dia khawatir Harley tidak dapat mengemban tugas sebagai wakil presiden, dia tetap bersikap profesional dan rendah hati. Alih-alih merasa kewalahan dengan tawarannya, dia segera menyadari kekurangannya. Seseorang yang mampu merenungkan dirinya sendiri pasti akan menjadi lebih baik di masa depan asalkan mereka bekerja keras. Seketika, kepercayaan Leon terhadap Harley tumbuh dan ia yakin Harley akan mampu mengelola cabang wilayah Barat Shinshin Group. Tentu, aku akan bekerja keras untuk memenuhi harapanmu. Tatapan mata Harley berubah penuh tekad. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Kata-kata penghiburan dan kepercayaan Leon memberinya kekuatan dan dia memutuskan bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan segala yang dimilikinya untuk membalas Leon. Baiklah kalau begitu, ayo kita tukar nomor telepon. Saya akan memberitahu Anda begitu kami mulai mendirikan cabang di sini. Leon tersenyum setuju. Dengan itu, keduanya melanjutkan dengan bertukar nomor. Bab 2725. Sepertinya Hugo benar. Huff berencana membangun cabang untuk Shinshin Group di sini. Rene gembira saat melihat Huff dan Harley bertukar nomor. Hugo meramalkan bahwa Huff tidak hanya berada di wilayah barat untuk memperluas pasar tetapi juga untuk mendirikan cabang di daerah tersebut. Untuk memperoleh kesempatan bekerja dengan Shinshin Group, Hugo mulai membuat pengaturan sehari sebelumnya, berharap untuk mengakuisisi perusahaan farmasi sebelum Huff melakukannya. Melihat Huff mempekerjakan Harley sebagai wakil presiden cabang wilayah barat, Rene menyadari bahwa dia sedang mempersiapkan pendirian cabang baru. Ini hanya membuktikan betapa jelinya Hugo. Selama Hugo berhasil membeli perusahaan farmasi dan menyelesaikan masalah utama Huff, Huff kemungkinan akan memutuskan untuk bekerja sama dengan Morrisons. Dengan cara itu, semua masalah akan terselesaikan. Leon tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Rene. Dia juga tidak menyadari bahwa Hugo sedang membantu mengakuisisi perusahaan farmasi. Setelah dia bertukar nomor dengan Harley, dia meninggalkan toko bersama Rene. Di luar toko, Rene bertanya, Huff, kamu mau kemana sekarang? Aku berencana membeli peralatan seperti pot alkimia, kata Leon. Sekarang setelah dia memiliki ke-19 pelat yang dibutuhkannya untuk lingkaran konvergensi energi, dia perlu memperoleh pot alkimia dan keperluan lainnya untuk memproduksi pil. Setelah semuanya siap, ia dapat memulai produksi. Dia sudah mendapatkan buah pelangi dari Pheax,
jadi dia terburu-buru membeli batu giok dan pot untuk mengubah buah pelangi menjadi pil sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya. Mengenai produksi pil pemelihara energi, ia akan memulainya setelah ia memutuskan apakah akan bekerja sama dengan Morrison atau Douglas. Tentu, aku ikut denganmu, kata Rene sambil tersenyum dan menuruti perintah kakaknya untuk tetap di dekat Leon. Tepat ketika keduanya hendak pergi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jangan harap kau bisa bersenang-senang di sini lalu pergi. Jangan secepat ini. Tiba-tiba, seseorang terkekeh dingin. Bucky dan Aurelia melangkah maju dan menghalangi jalan mereka. Tuan Grimstone, Nona Underwood, kalian berdua lagi. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menghalangi jalan kami? Raut wajah Rene berubah muram. Dia tidak menyangka mereka akan berlama-lama dan mendapati dirinya terkejut. Kalian berdua tidak mau menyerah. Leon mengerutkan kening. Dia mengira setelah mempermalukan diri mereka sendiri, Bucky dan Aurelia pasti sudah pergi. Yang mengejutkannya, mereka tidak pergi dan malah menunggu di luar. https://dia sama terkejutnya dengan Rene. Akan tetapi, dengan kekuatan keseluruhannya yang mencapai tingkat mahakuasa tingkat lanjut, ia tak tertandingi di wilayah barat. Apapun niat mereka, Leon tidak punya alasan untuk takut pada dua seniman bela diri muda itu. Akan diperbarui setiap hari. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Bab 2726. Nona Morrison, langsung saja ke intinya. Anak ini menaikkan harga batu giok bening dan menyuruhku membayar 9 juta untuk itu. Dia lalu bersaing denganku untuk mendapatkan batu giok hijau itu dan mempermalukanku di depan semua orang. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini, kata Bucky sambil melotot jahat ke arah Leon. Bagi seseorang dengan status seperti dia, tidak mungkin dia akan terima jika seorang wakil presiden mempermalukan dia dan Aurelia di depan umum. Setelah meninggalkan toko, Bucky dan Aurelia sangat kesal. Karena itu, mereka memutuskan untuk menunggu di luar toko dan memberi Leon pelajaran saat ia keluar. Kalau tidak, kemarahan mereka takkan terpuaskan. Menyelesaikan masalah. Lelucon. Bucky, kau dan Nona Underwood lah yang memancing keributan dengan Leon dan bersaing dengannya memperebutkan batu giok yang diinginkannya. Tapi, kau malah menyalahkannya karena mempermalukanmu di depan umum. Tidakkah kau pikir kau keterlaluan? Rene tertawa marah. Memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Siapa yang punya kuasa lebih besar berhak bicara? Demi menghormatimu, aku akan beri anak ini kesempatan. Kalau dia berlutut dan minta maaf atas kejadian tadi, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kalau tidak, aku tidak akan memberinya belas kasihan, kata Bucky tegas. Dia tahu apa yang dikatakan Rene benar. Dia dan Aurelia lah yang memancing pertengkaran dengan Leon dan akhirnya mempermalukan diri mereka sendiri. Sekalipun mereka akhirnya mempermalukan diri sendiri, mereka sudah pantas mendapatkannya dan tidak boleh menyalahkan Huff atas hal itu. Dia tidak dapat membantah logika Rene, jadi dia tidak peduli dan hanya mencoba membuat Huff patuh dengan paksa. Meskipun Huff dan Shinshin Group mampu menarik sejumlah besar uang, kekuatan kasar adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting dalam dunia seniman bela diri. Huff hanyalah seorang wakil presiden dan mengingat usianya, dia mungkin lemah. Bucky, di sisi lain, adalah putra tertua keluarga Grimstone dan sangat berbakat. Dia mencapai tahap kaisar awal setahun yang lalu dan setidaknya termasuk dalam 5 seniman bela diri terkuat di generasinya. Selain Hugo dan Felton, dia praktis tidak ada tandingannya, jadi tidak mungkin Leon bisa menyainginya. Dari sudut pandangnya, Huff hanyalah pria lemah dibandingkan dengannya. Itulah sebabnya ia cukup percaya diri untuk menghadapi Leon dengan paksa demi membalas dendam. Bab 2727. Bab 2727. Bucky benar. Kalau anak ini tahu yang terbaik untuknya, dia akan berlutut dan minta maaf, dan ini akan dianggap selesai. Kalau tidak, dia akan menanggung akibatnya. Aurelia setuju seolah-olah dia memegang kendali penuh atas Leon. Setidaknya itulah yang dipikirkan dia dan Bucky. Karena Bucky berada di tahap kaisar awal, ia hampir tak tertandingi di kalangan seniman bela diri generasi muda. Oleh karena itu,
Aurelia tidak yakin seorang wakil presiden rendahan dapat mengalahkan Bucky. Kenapa kau? Rene geram. Mereka seharusnya merasa beruntung karena Huff tidak mengejar mereka atas perbuatan mereka di dalam toko. Namun, alih-alih menerima kekalahan, tindakan mereka justru semakin menjadi-jadi dan mereka bahkan berencana memaksa Leon untuk meminta maaf. Sungguh tidak tahu malunya mereka dan Rene serta Leon menjadi marah karena kesombongan mereka. Aku tidak mengerti bagaimana bajingan seperti kalian berdua bisa begitu percaya diri menantangku. Dasar konyol. Leon tertawa marah dan menatap mereka dengan jijik. Dia telah melalui begitu banyak badai sejak berada di Springfield City dan dia menjadi terbiasa dengan masalah. Meskipun kesombongan mereka membuatnya kesal, dia tetap tenang dan damai. Beraninya kau, aku sudah memberimu kesempatan, dan karena kau tidak mau menerimanya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Bucky murka melihat tatapan menghina Leon. Tak ingin membuang waktu lagi, ia mengerahkan seluruh energinya untuk memberi Leon pelajaran. Tunggu, Rene ragu sejenak, sebelum melangkah maju. Bucky, Huff ahli bela diri yang hebat dan kau bukan tandingannya. Aku sarankan kau dan Nona Underwood pergi sekarang sebelum Huff marah atau kalian berdua hanya akan mempermalukan diri sendiri, kata Rene dengan tenang. Dia melihat apa yang mampu dilakukan Huff dan karena Felton, yang berada dalam kondisi kaisar menengah, tidak dapat mengalahkan Leon, maka Bucky tidak mungkin dapat melakukannya. Bucky dan Aurelia tidak masuk akal dan Rene tidak menyukai mereka, jadi dia ingin Huff memberi mereka pelajaran. Namun, dia segera menyerah saat mempertimbangkan pengaruh Grimstones dan Underwoods. Baik Grimstone maupun Underwood sama-sama kuat dan Huff hanyalah wakil presiden Sinchen Group, yang tidak memiliki koneksi di wilayah barat. Huff datang ke wilayah barat hanya untuk mengembangkan bisnisnya. Jika dia menyeberang dan melukai Bucky, dia akan menyeberangi Grimstones dan Underwoods. Ini hanya akan menyakiti Huff jadi dia memutuskan untuk campur tangan dan mengingatkan Aurelia dan Bucky. Dia hanya berharap mereka akan menyerah dan itu akan ideal. Bab 2728. Bab 2728. Apa? Bucky dan Aurelia tidak percaya apa yang mereka dengar. Nona Morrison, apa kau baru saja bilang aku tidak sebanding dengan anak ini? Lelucon macam apa ini? Bucky menunjuk dirinya sendiri dan terkekeh seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Leon, tetapi negara kaisar merupakan penghalang yang sulit dilewati oleh seniman bela diri muda yang baru mulai berlatih selama beberapa tahun. Memang, hanya sedikit yang berhasil mencapai negara kaisar di antara generasi seniman bela diri termuda di wilayah barat. Mereka yang mencapai ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat berkuasa. Huff, di sisi lain, hanyalah seorang wakil presiden rendahan di Sinchen Group dan bukan berasal dari keluarga terpandang. Mengingat usia dan statusnya, Bucky merasa bahwa akan sangat beruntung bagi Huff untuk berada dalam kondisi overload. Namun, Rene mengklaim bahwa dia bukan tandingan Huff dan dia tidak akan mempercayainya. Aku tidak main-main denganmu. Huff kemungkinan besar berada di status kaisar tingkat lanjut. Bahkan Felton kalah darinya dan cedera 2 hari lalu. Kalau kamu nggak mau bernasib sama, mending jangan marahin Huff, kata Rene. Untuk mencegah situasi memburuk dan mencegah Huff menyeberangi Grimstones dan Underwoods, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Aurelia dan Bucky dengan harapan mereka akan menyerah begitu saja. Itu akan ideal untuk semua orang yang terlibat. Negara kaisar tingkat lanjut. Dia cuma wakil presiden berstatus rendah, jadi bagaimana mungkin dia berada di negara kaisar tingkat lanjut? Apa kau pikir aku bodoh? Bucky mencibir. Dia tahu bahwa seniman bela diri yang paling kuat di antara generasi muda adalah Hugo dan Felton. Hugo menduduki peringkat paling atas dan bahkan dia hanya berada di alam kaisar menengah. Seseorang dari latar belakang sederhana seperti Huff tidak mungkin melampaui Hugo dan mencapai negara kaisar tingkat lanjut. Ini sungguh mustahil. Ia juga tahu bahwa Felton tangguh dan hanya kalah dari Hugo. Sebagai putra bos selatan, ia didukung oleh para Vermeer yang kuat. Jika Huff benar-benar mengalahkan dan melukai Felton, Felton tidak akan pernah membiarkan Huff hidup dan tidak mungkin Huff masih hidup saat ini.
Semuanya menunjukkan fakta bahwa kata-kata Rene salah. Bab 2729. Bab 2729. Begitu, Nona Morrison, Anda hanya menggertak untuk membelanya, bukan? Kata Bucky sambil berpikir. Dia mengira Leon adalah pacar Rene dan karena Rene mengatakan bahwa Huff berada dalam kondisi kaisar tingkat lanjut, dia langsung menyimpulkan bahwa Leon melebih-lebihkan untuk menakut-nakutinya dan melindungi Huff. Ini hanyalah tipuan untuk mencegahnya menyakiti Huff dan dia tidak dapat memikirkan penjelasan masuk akal lainnya. Bucky benar, dia berada di tahap kaisar awal dan selain Hugo dan Felton, tak seorang pun di generasi muda bisa mengalahkannya. Orang ini sungguh tak berdaya dan mustahil mengalahkan Bucky. Rene, kalaupun kau ingin membela pacarmu, setidaknya kau harus berusaha terdengar meyakinkan, kata Aurelia mengejek. Dia sependapat dengan Bucky dan merasa bahwa Rene hanya berbohong untuk melindungi Huff. Dia tidak pernah mendengar ada seorang pun di generasi termuda yang mencapai negara kaisar tingkat lanjut, namun Rene mengklaim Huff telah mencapai hal yang mustahil. Perkataan Rene terlalu mengada-ada dan Aurelia tidak akan mempercayainya. Aku tidak menggertak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Percayalah sesukamu, kata Rene dengan nada kesal. Dia hanya mengingatkan mereka karena kebaikan, berharap mereka akan berhenti sebelum mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, mereka terlalu sombong untuk menerima nasihatnya dan tidak mempercayainya. Dia tidak dapat membantu dan memutuskan untuk mengabaikannya saja. Tentu saja, kami tidak percaya. Pokoknya, silakan minggir, Nona Morrison. Aku tidak mau kau terjebak dalam baku tembak, kata Bucky bangga. Karena Rene berdiri di hadapan Leon, dia tidak dapat menyerang. Karena itu, ia hanya bisa memintanya untuk minggir. Lagi pula, ia pernah mencintai Rene dan tidak ingin menyakitinya. Baiklah, kau yang minta. Karena kau memaksa, silakan saja. Rene mengangkat bahu dan minggir. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Huff dan tidak berpikir Bucky dapat menyaingi Huff. Karena dia sudah mengingatkan Aurelia dan Bucky dan mereka menolak mempercayainya, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa? Bucky terkejut. Dia mengira sebagai pacar Huff, Rene akan terus membelanya dan tidak menyangka Rene akan minggir. Meski begitu, ia bertekad memberi Leon pelajaran dan hal itu menguntungkannya karena Rene minggir. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Nak, akan kutunjukkan padamu apa artinya melawanku. Mati. Tak ingin memberi Rene kesempatan untuk berubah pikiran, ia menyerang Leon secepat kilat, ingin melampiaskan amarahnya pada Leon atas kejadian sebelumnya. Aku malu padamu karena kau pikir kau punya kemampuan. Tahu diri. Leon mendengus dan melangkah maju untuk melancarkan serangan terhadap Bucky. Bab 2730. Bab 2730. Nak, kau pasti ingin mati. Bucky menyipitkan matanya tajam. Karena Leon menggunakan energi spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi level Leon saat ini. Akan tetapi, dilihat dari status dan usia Leon, Bucky sudah menyimpulkan bahwa ia berada dalam kondisi overload, yang jaraknya bermil-mil jauhnya dari kondisi Emperor State tempat ia berada. Leon terlalu arogan untuk menghindari serangannya dan berusaha menghadapinya. Tindakannya ini hampir seperti bunuh diri dan ia tak mau menunjukkan belas kasihan. Dengan pemikiran itu, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya dalam upaya untuk mengakhiri pertarungan seketika. Sombong sekali, cibir Aurelia karena dia tidak menyangka Leon juga bisa menang. Sesuatu terlintas di benaknya dan dia berbalik menatap Rene dengan pandangan menantang. Rene selalu melampauinya dalam segala hal dan dia selalu cemburu karenanya. Dia memimpikannya hari ketika dia akhirnya bisa mengalahkan Rene dan hari ini adalah kesempatannya. Entah bagaimana Rene berhasil mendapatkan seorang pria rendahan sebagai pacarnya, sedangkan pacar Aurelia adalah putra tertua Grimstone dan salah satu pria paling berprestasi dari generasi termuda di wilayah barat. Dalam hal kekuatan dan keperkasaan sebagai seniman bela diri, dia berasumsi bahwa Leon tidak dapat dibandingkan dengan Bucky. Ini seharusnya cukup untuk mempermalukan Rene dan pemikiran untuk melampaui Rene dalam hal ini membuat Aurelia sangat senang. Namun, di tengah kegembiraannya, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dia dan Bucky.
Bam! Setelah terdengar suara yang memekakkan telinga, serangan Leon dan serangan Baki saling beradu. Energi spiritual Leon segera merobek pertahanan Baki dan menghantamnya. Menerima pukulan itu, Baki meludahkan darah dan langsung terpental. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Leon pasti telah mematahkan setidaknya beberapa tulang rusuknya dan ia pun terduduk di tanah setelah mendarat. Apa? Kok bisa? Aurelia menggosok matanya tak percaya. Awalnya dia mengira Leon tidak berdaya melawan Baki dan mungkin tidak akan mampu bertahan meski mendapat satu pukulan pun dari Baki. Akan tetapi, dia tidak menduga akan sepenuhnya salah. Leon tidak hanya menangkis serangan Baki, tetapi ia juga berhasil mengalahkan dan melukai Baki dengan satu serangan. Hal ini begitu mengejutkan hingga dia terguncang hebat. Tidak, ini tidak mungkin. Baki juga sama terkejutnya. Dia menutupi dadanya dan menatap Huff dengan rasa tidak percaya dan ketakutan. Dia tahu bahwa Leon hanyalah seorang wakil presiden yang tidak berasal dari keluarga terpandang. Sebagai seorang seniman bela diri, Leon seharusnya tidak berdaya di hadapannya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana orang seperti itu bisa mengalahkan dan melukainya, jadi dia tidak dapat memaksa dirinya untuk menerimanya.